Garis depan Ukraina saat ini hampir tidak lagi dikenali. Wilayah-wilayah yang dulu ramai dengan aktivitas warga, kini berubah menjadi kota kosong yang dipenuhi puing bangunan dan suara dentuman dari kejauhan. Kupiansk yang sebelumnya dipertahankan mati-matian kini telah kembali berada di bawah kendali Rusia. Bendera tiga warna mereka berkibar di antara reruntuhan, seolah menandai babak baru yang lebih kelam lagi bagi Ukraina. Namun di tengah kehancuran itulah, muncul sebuah rencana perdamaian yang isinya justru membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Sebuah dokumen yang terdengar lebih mirip keinginan penuh Rusia ketimbang tawaran netral untuk mengakhiri konflik. Pembatasan jumlah tentara Ukraina, larangan bergabung dengan NATO, pengakuan wilayah sengketa sebagai milik Rusia, hingga zona penyangga yang memaksa Ukraina mundur dari tanahnya sendiri. Dan yang paling mengejutkan, proposal ini datang bukan dari Moskow, tetapi dari Washington. Ya, Amerika Serikat. Dan bila Anda merasa bagian ini sudah cukup mengejutkan, tahan dulu karena hal yang paling mengguncang justru berada di bagian akhir. Rencana perdamaian 28 poin yang kini ramai diperbincangkan tidak muncul begitu saja. Dokumen itu lahir ketika Ukraina berada dalam posisi yang paling rapuh baik secara politik maupun militer sejak perang dimulai tahun 2022. Krisis internal mengguncang pemerintah Kiev, sementara pasukan di garis depan mengalami keruntuhan beruntun. Investigasi sektor energi mengungkap penggelapan dana puluhan juta dolar yang melibatkan pejabat tinggi, membuat Zelensky terpaksa memecat dua tokoh penting. Namun badai politik terus membesar dan menimbulkan tekanan agar ia mengganti kepala stafnya sendiri, Andriy Yermak. Saat Kiev sibuk dengan persoalan internal, situasi di medan tempur juga berubah drastis. Rusia berhasil menembus beberapa sektor pertahanan yang sebelumnya dianggap kuat. Kota-kota strategis seperti Pokrovsk, Kupiansk, dan Muren berada di ambang kejatuhan. Zaporizhia. Lebih dari 2.000 tembakan artileri Rusia dalam satu hari menghancurkan seluruh pertahanan Ukraina, memaksa pasukan mundur dari 5 desa sekaligus. Rusia kini menerapkan taktik pincer movement serangan menjepit yang memotong jalur pasokan, memaksa unit-unit Ukraina terisolasi dalam zona abu-abu yang tak jelas antara bertahan atau hancur. Di Pokrovsk, Rusia mengerahkan sekitar 150.000 tentara untuk mengepung kota logistik utama Donbas. Sementara, di Kupiansk, situasi digambarkan sebagai kuali, sebuah lingkar kepungan yang hanya memberikan dua pilihan bagi pasukan Ukraina, bertahan sampai titik terakhir atau menyerah. Inilah latar belakang saat dunia mengetahui bahwa Amerika Serikat dan Rusia ternyata sudah beberapa kali menggelar negosiasi rahasia. Pertemuan antara utusan Trump, Steve Witkoff, dan perwakilan Rusia, Karol Dmitriev, dilakukan tertutup, bahkan sampai 3 hari penuh di Miami tanpa kehadiran Ukraina. Yang paling membuat Kiev merasa dikhianati adalah kenyataan bahwa Ukraina tidak dilibatkan dalam penyusunan awal dokumen tersebut. Amerika baru menginformasikan sekutu Eropa setelah pembahasan mencapai tahap lanjut. Bagi banyak pihak di Ukraina, ini bukan sekadar negosiasi, ini pertanda bahwa masa depan negara mereka sedang diputuskan tanpa mereka duduk di meja pembicaraan. Dan disinilah kontroversi rencana 28 poin bermula. Isi dari rencana damai ini benar-benar mengubah peta geopolitik. Ukraina harus membatasi militernya hanya 600.000 personel. Konstitusi, mereka harus menghapus sita-cita bergabung dengan NATO. NATO dilarang mengirim pasukan ke wilayah Ukraina. Rusia berhak mempertahankan pengakuan atas Crimea, Luhansk, dan Donetsk, sementara garis kontak di Kherson dan Zaporizhia akan dibekukan dan diakui sebagai batas baru. Sebagai gantinya, Amerika menawarkan jaminan keamanan, tetapi dengan syarat sepihak yang membuat Ukraina sewaktu-waktu bisa kehilangan perlindungan itu jika mereka terlalu agresif. Selain itu, sekitar 100 miliar dolar aset Rusia yang dibekukan di luar negeri akan digunakan untuk membangun kembali Ukraina. Namun skemanya diatur sedemikian rupa sehingga Amerika Serikat mendapatkan setengah dari keuntungan proyek rekonstruksi tersebut. Trump menyebut dokumen ini sebagai living document, yang berarti masih bisa dinegosiasikan. Tetapi ia juga memberikan tenggat waktu informal kepada Kiev untuk memberikan jawaban sebelum Thanksgiving. Tekanan diplomatik ini membuat Zelensky menyebut proposal itu sebagai persimpangan tragis antara mempertahankan martabat negara atau kehilangan mitra utama. Respons dunia pun langsung terbelah. Zelensky tidak menolak secara langsung,
tetapi juga tidak memberikan persetujuan. Kremlin menyambut proposal itu dengan tangan terbuka dan menyebutnya sebagai dasar realistis untuk perdamaian. Namun pemimpin Eropa khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman memperingatkan bahwa pembatasan militer Ukraina hanya akan mengundang agresi baru dari Rusia di masa depan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, secara turang-turangan menyatakan bahwa kemenangan total Ukraina tidak realistis dan rencana Trump adalah jalan keluar paling rasional. Semua ini terjadi di tengah realitas pahit bahwa Ukraina sedang berada dalam posisi terlemah sejak perang dimulai. Rusia unggul dalam perang atrisi. Logistiki Ukraina untuk infrastruktur energi hancur lebih dari 50% dan jutaan warga menghadapi musim dingin tanpa listrik maupun pemanas. Para analis militer memperingatkan bahwa semakin lama perang ini berlangsung, semakin besar harga yang harus dibayar Ukraina baik dalam nyawa maupun wilayah. Ironisnya, Ukraina sebenarnya pernah hampir mencapai kesepakatan damai pada Maret-April tahun 2022 dalam perjanjian Istanbul. Negosiator Ukraina menyebut Rusia saat itu siap berkompromi. Zelensky bahkan mengungkap bahwa beberapa negara barat menolak perjanjian itu karena mereka lebih ingin mengguras Rusia. Meskipun itu berarti Ukraina harus membayar dengan darah dan kehancuran. Kini, Uni Eropa menawarkan versi tandingan dari rencana damai, tanpa pembatasan militer, tanpa larangan masuk NATO, dan tanpa zona netral paksa. Gencatan senjata dilakukan berdasarkan garis depan saat ini, tanpa pengakuan wilayah pendudukan. Dua visi masa depan Ukraina pun berhadapan langsung. Versi Amerika yang menguntungkan Rusia, dan versi Eropa yang mempertahankan Ukraina sebagai negara perlawanan. Jika rencana versi Amerika diterima, Rusia akan mendapatkan legitimasi internasional atas wilayah yang mereka kuasai sejak 2014 hingga ke 2025. Prinsip keamanan Eropa yang selama puluhan tahun menjunjung perbatasan tidak boleh diubah. Dengan kekerasan akan runtuh. Dan Donald Trump berpotensi muncul sebagai arsitek tatanan keamanan baru di Eropa Timur. Bagi Moskow, ini adalah peluang emas. Jika diplomasi gagal, mereka tetap dapat menekan Ukraina lewat jalur militer. Dengan posisi Kiev yang semakin lemah, tujuan maksimal Rusia mulai dari menguasai seluruh Donbas hingga memaksa Ukraina kembali ke meja negosiasi dengan syarat lebih buruk semakin mudah dicapai. Dan dunia kini menyadari satu hal, perang ini sedang bergerak menuju kesimpulan yang tidak lagi bisa dibantah.